Dan sudah pernah saya sampaikan trik-triknya, biasanya membuat kambing itu bau atau tidak enak, itu justru karena sembelihannya tidak sesuai dengan syariat. Kalau kita sembelih sesuai dengan syariat Allah, pisaunya tajam, kambingnya nggak dibuat tegang, ya, kemudian kalau lagi makan tidak diganggu, dibaringkan pun sambil dielus, lalu kemudian disembelih seakan-akan dia dalam kondisi tidak mengetahui kejadian itu, dengan sangat cepat dieksekusi, ya, tidak diangkat pisaunya sampai 2 urat besar lehernya putus gitu kan. Itu semua adalah hal-hal yang positif, ya, yang membuat nanti dagingnya bisa jadi lembut. Makanya dilarang oleh Nabi SAW untuk memperlihatkan pisau kepada hewan sembelihan. Dikhawatirkan malah dia stres dan tegang, akhirnya berpengaruh pada kualitas dagingnya. Begitu pula pada saat dia dipaksa, diseret. Pernah ada orang menyeret domba di zaman Nabi SAW dan Umar bin Khattab melihatnya. Lalu Umar mengatakan, apakah kau ingin membunuhnya 2 kali? Apa kau akan mematikannya 2 kali? Jadi nggak boleh diseret, ditarik baik-baik gitu kan, dielus, kemudian baru dibaringkan, itu pun dengan tidak dibuat tegang, baru disembelih. Nah ini diantara hal-hal yang bisa membantu, sebenarnya bukan membantu, memang menjadi penyebab atau faktor utama daging itu jadi lunak. Kemudian yang kedua adalah setelah disembelihkan sudah dengan syariat, dikeluarkan semua darahnya. Jadi persepsi sebagian ibu-ibu mengatakan daging itu kalau ada darahnya malah segar, itu pemahaman yang salah. Karena darah hukumnya haram, nggak boleh kita konsumsi. Dan darah itu sedikit saja kena udara, maka otomatis dia sudah terkontaminasi dengan banyak bakteri. Kalau darah masih dalam tubuh kita, masih belum haram. Seperti misal seseorang gusinya berdarah, lalu dia ketelan darah itu, dia nggak berdosa karena dia masih dalam tubuh. Tapi kalau sudah keluar dari tubuh, secara agama haram, sudah di luar tubuh. Seperti tangan seseorang luka, kemudian dia mengisap darahnya, itu jadi haram. Nggak boleh karena sudah kena udara. Secara agama dilarang, secara medis memang berbahaya. Itu sudah terkontaminasi dengan banyak sekali bakteri. Maka darahnya dikeluarkan semua. Saya melihat di Indonesia ada 2 cara mereka mengeluarkan atau menguliti kambing. Cara yang pertama yang paling efektif sebenarnya, yaitu meletakkan atau menggantung kambing dengan kakinya di atas, sehingga semua darahnya keluar pada saat lagi dikulitin. Ini cara yang paling baik. Ada yang kedua saya lihat tidak terlalu efektif ini, yaitu yang digantung adalah kepalanya, ya, sehingga dikulitin dan darahnya kembali masuk ke dalam tubuh. Dan ini berpengaruh sebenarnya. Ya, ada beberapa daerah saya lihat memang kepalanya walaupun nanti dia kulitin ya, tetap aja ada darah-darah yang masih mengalir. Lebih baik darah itu dialirkan semuanya. Sampai dianjurkan kita atau dilarang kita tidak boleh menguliti hewan kalau belum mati. Maksudnya mati di sini adalah pada saat darahnya semua sudah keluar. Biasanya kalau masih ada pengaruh, ada darah di dalam tubuh, kambingnya atau hewan kurbannya masih bergerak. Ya, biasanya begitu. Kalau darahnya sudah keluar semuanya, umumnya, maka lebih mempercepat dia untuk tidak bergerak lagi, sudah sempurna matinya. Seperti itulah. Kemudian juga hal-hal yang membuat kadang-kadang orang persepsi negatif dengan kambing karena masalah bumbu-bumbu, cara masak. Ya. Jadi yang membuat istilah kolesterol, darah tinggi sebenarnya bukan daging kambingnya, tapi garam yang kita pakai, santan yang kita pakai, di bumbu masakan gitu kan. Nah ini yang membuat berpengaruh. Ini daging apapun akan sama sebenarnya kalau kita pakai ini, karena di Indonesia kita sudah terbiasa, rasanya tidak lengkap kalau tidak digoreng misalnya. Jadi orang-orang Timur Tengah itu heran kalau saya cerita, di Indonesia kita tuh buat nasi goreng, dia kaget, nasi digoreng, kaget dia. Bagi mereka asing tuh kalau nasi digoreng, kok nasi digoreng? Belum saya bilang, bukan cuma itu, kita punya pisang goreng. Sekarang ada es krim goreng. Aneh-aneh semuanya. Tapi pakai gorengan gitu kan. Nah ini minyaknya yang jadi masalah. Jadi bukan dagingnya, minyak yang berlebihan, garam yang berlebihan, santan yang kita pakai, itu semua yang jadi masalah. Dan kita sedang bicara dagingnya dan bukan jeroannya.